Hai, nggak kalah sama beauty brand luar, akhir-akhir ini merek lokal juga banyak ngeluarin produk-produk yang menarik perhatian. Entah itu rilisan baru, kolaborasi, sampai nambah shade produk lama. Di rubrik video ini gue bakal share 10 rilisan beauty brand lokal yang paling eye-catching. Sekaligus ntar gue ikutan komen apakah menarik dibeli for me atau enggak. Atau malah udah punya. Semua produk yang disebut sekaligus dipakai di video ini bakal gue list di deskripsi ya. Let's get to the video. Mulai dari yang banyak orang minta gue review kali ya, koleksi Salsa Galaxy Series yang disebut-sebut terinspirasi dari Douyin dan Korean makeup. Koleksi ini ada 3 produk, eyeshadow, blush, dan highlighter, masing-masing dengan 3 pilihan warna. Gue punya ketiga produknya, tapi nggak semua shade-nya. Untuk review lebih lengkap, bisa cek video gue yang ini, udah di-upload kok. Semua produk di koleksi ini affordable, si eyeshadow sekitar 30.000, sedangkan blush dan highlighternya 20 ribuan. Eyeshadow-nya ada varian Comet, Peachy Warm Tone, coklat lebih ke neutral tone, dan Cosmo. Overall masih netral, tapi dia punya shade pale ungu matte condong ke cool tone. Yang jadi poin plus tentunya shimmer dan glitter mereka. Gue nggak punya ketiganya, punya Comet dan Cosmo aja, tapi memang cukup berkilau. Lebih shiny dari shimmer face palette punya Salsa juga. Klaimnya minim fallout, not really, masih powdery. Spoiler dari yang udah coba, I would say dia tuh pigmennya tipis, terutama yang Comet. Kalau si Cosmo masih oke lah. Sebagai pencinta Douyin makeup, eyeshadow-nya not bad. Kayaknya sengaja nggak dibikin pigmented gitu. Not my favorite product from this collection. Galaxy Powder Blush. Lagi-lagi ada 3 shades dan gue punyanya 01 dan 02. They are good for the price. Cukup pigmented, tapi nggak kasar dan kelihatan jelek di muka. Buat harganya bagus kok. But, salah satunya jatuh dan karena packagingnya plastik biasa gitu, langsung kepisah penutup packagingnya, which is a bummer. Ternyata cukup rapuh. Pilihan warnanya standar lah, pink sama orange. Deskripsinya lightweight dan silky texture sehingga mudah diblend tanpa patchy. I agree, buildable to high pigmentation. Ya, bisa lo atur mau tipis atau jeder blush brightness. Fallout standar aja, nggak yang super ganggu. Kalau tanya dia recommended atau enggak, why not? Paling hati-hati jangan sampai jatuh aja, ntar kayak punya gue terpisah jadi 2. The star of the collection, the highlighter. Kata deskripsi di orange kilauan halus dan natural, gue nggak setuju karena highlighter si Salsa ini tipe cukup dangdut, shimmery glittery berkilau. Kalau disebut natural kayaknya kurang tepat. Fiturnya microfine shimmer, partikelnya nggak patchy atau super memperjelas tekstur. Blending pun gampang, nggak yang ngegaris jelek metalik. Favorit gue deh dia dari 3 produk di koleksi ini. Jadinya penasaran sama warna lain. Gue cuma check out yang 01 soalnya. Again, kalau mau lihat review lebih detail ada di video yang ini. Kolaborasi paling unik dan eye-catching Something X Batman. Let me just say, gue apresiasi banget Something soalnya mereka super niat dengan koleksi ini. Produk baru ada, packaging khusus di bukan hanya produk makeup tapi juga skincare, terus masih kelihatan vibe-nya Batman-nya. Real, big appreciation buat Something. Di daftar dulu kali ya, ada produk apa aja. 2 shade baru CeraPlum Tinted Lip Balm, Gentle Jelly Cleanser Legend mereka, lucu amat please packagingnya. Tipsy Mascara, Sunscreen Gel, Clay Highlighter, Clay Sculpture Bronzer Contour, Eyeshadow, Matte Lipstick, dan Eyeliner. Banyak kan? Beneran nggak kira-kira? Gue nggak akan bahas detail produk yang sebelumnya udah ada, tapi dibikin limited edition packaging. Udah banyak reviewnya kan? Tapi Tipsy Mascara mereka emang masih jadi best lokal mascara in my opinion. Mari bahas yang baru-baru aja, soalnya mereka yang paling menarik. Clay Glow Gasm Highlighter. Ini modelan balmy yang empuk kalau dipencet. Jujur, karena punya si Salsa tadi dan tahu highlighter itu super lama habisnya, jadi bisa menahan diri untuk nggak kepoin ini. Deskripsinya menarik tapi soft blurry glow, tekstur lembut mudah dibaurkan, tahan lama seharian. Ini sih yang gue kepoin banget, karena jarang banget lihat brand lokal ngeluarin kontur yang beneran cool tone atau berundertone abu. Di orange namanya bronzer, tapi gue cari video swatch pun dia cool tone. Bronzer itu warm tone soalnya. Jelas bakal ngasih dimensi atau kontur muka lebih tegas bila dipakai. Sama kayak si highlighter, katanya mudah dibaurkan dan formulasinya breathable di kulit. Gue tuh galau mau beli atau enggak karena koleksi ini pasti limited edition kan, produk collab pasti begitu. Jadi takutnya pas udah habis dan mau beli lagi udah ngilang dari pasaran. I don't know, lihat nanti aja kalau beneran check out atau enggak. Shade Sleek and Flirty CeraPlum Lip Balm. Buat gue kayaknya lebih masuk flirty. Meski warna muted begini not the best color for me. Mungkin buat lo, formulasi CeraPlum lumayan kok. Seru juga kan, pakainya cetek-cetek gitu. Shade Nightshade Lipstick Checkmate. Masih demen lipis glossy.
Jadi produk ini nggak bikin penasaran. Lucu tapi ada kilaunya begitu. Tentu saja yang bikin kepo itu eyeshadow-nya. Coba sebutin brand lokal mana yang punya color story begini. Cool tone cakep abis sumpah. Gue si pencinta warm tone pun naksir. Kontras warnanya ada dari terang ke gelap. Shimmernya variatif. Bisa kok dia jadi daily eye makeup. Kalau demen warnanya, you do you sih kata gue mah. 12 warna dalam formula matte hingga metallic. So cool. Oh iya, range harga produk di koleksi ini berkisar dari 83.000 sampai 180 ribuan. Ini juga udah punya Rose All Day Cheeky Flush Liquid Blush. Beli dia karena penasaran gimana blush yang warna merah. Si My Cherry kelihatannya di gue. Spoiler, kelihatannya jadi deep pink. I think it's pretty. Selain blush merah, ada 4 shades lain. Mostly condong ke pinky-pinky ya, kecuali si Summer Crush. Teksturnya gel serum ringan, jadi liquidy tapi nggak encer. Di blendnya seamless abis, langsung membaur dengan cantik di kulit muka. Nggak ngangkat complexion. Hanya aja gue notice kalau pas di blend terlalu ditekan, si blushnya suka keangkat lagi. So, santai aja. Pigmentasinya buildable dan tipis, mirip si SK. Jadi bukan yang ngeblok, enak buat daily makeup. Aplikatornya silikon, jadi gampang dibersihin. Untuk ketahanan lumayan. Ditimpa loose powder pun nggak yang langsung mendelep ketutup. Katanya mengandung watermelon extract dan trick X vitamin, but honestly, gue nggak gitu peduli sama kandungan begini di makeup karena nggak gitu kerasa efeknya di kulit. Isinya 3,5 gram dengan harga sekitar Rp88.000. Kayaknya produk skin tint lagi beken banget di brand lokal. Lux Crime ini brand kesekian yang rilis produk serupa. Namanya Perfecting Hydralight Skin Tint. Diklaim berfeel lightweight dan buildable coverage, ada SPF 35, hydrating, non-oxidized, dan sensitive skin friendly. Buildable coverage itu disebut bisa blurring skin blemish, soalnya light to medium, non-sticky finish. Lucu ya bentuknya. Gue lihat-lihat reviewnya pada bilang radiance dan healthy look skin. Tadinya kepo, tapi setelah lihat shades-nya nggak jadi. Like, I know ini skin tint, tapi dia mentok di N02. Gue warm dan pakai si N02 pun nggak masuk undertone-nya. Selain itu, produk complexion gue pun masih pada banyak isinya. So I don't think I need new skin tint, gitu ya. Kalian beli sesuatu in this economy yang beneran bakal kepake aja, bukan FOMO doang dan berniat numpuk punya backup produk, nggak kepake. Oh iya, harganya 120 ribuan. Masih sangat baru, 2 lipis dari brand Azarin. Matte Light Lock Lipstick yang nggak cuma 5 atau 6 shades aja, tapi 14. Lalu, Galactic Shine Lip Gloss. Dalam waktu video ini direkam, dia katanya eksklusif di Tokopedia dan TikTok Shop, belum ke Oren. Jumlah warnanya yang lipstick nggak nanggung-nanggung deh. Ada 14, meski pas lihat ada yang swatch, dia rada mirip-mirip. I mean gue nggak lagi nyari lipis matte, jadi nggak hahaha excited juga. Dia di bagian lipstick bagus ada semacam ukirannya, nggak rata doang. Menurut deskripsinya, dia adalah lipstick dengan hasil matte yang nyaman di bibir, memiliki kesan ringan dengan pigmen intens, tahan lama, transfer proof dan smudge proof. Not for me, tapi bisa mengerti kenapa menarik buat yang lain. I like packagingnya ngasih bocoran warna, jadi tiap shades pun beda-beda warnanya. Soalnya lipis yang semua packaging shades-nya warna persis tuh, bikin bingung tahu. Mesti dilihat bagian bawahnya banget shades apaan kalau punya lebih dari satu. Matte Light Lock Lipstick ini tulisannya 89.000, tapi didiskon jadi 48.000. Gue nggak tahu ya, apakah yang 48 itu nanti ke depannya harga normal atau gimana. Yang menarik buat gue sih jelas lip gloss-nya. Yang unik, dia bukan pure clear gloss, melainkan ada partikel glitternya. Kayaknya mau jadi kayak Edward Cullen. Nggak segitunya sih, soalnya di foto mereka pun samar banget kilaunya. Gue suka lip gloss tanpa warna karena nggak bakal geser dan ganggu lipis di bawahnya. Alias batas topper aja. Harganya sama kayak yang lipstick, 89.000 didiskon jadi 48 terakhir gue cek. Terakhir yang gue punya di list video ini, Implora Day to Day Dewy Tint. Kalau nggak salah ini lip tint ketiganya Implora. Dengan harga 22.000, lipis ini dideskripsikan bakal ngasih efek pelampi, glossy nyaman, ringan, nggak lengket. Iya, emang kerasa ringan di bibir, nggak cair, tapi juga nggak sampai tebal jelly-like teksturnya. Dia ada 10 pilihan shades, in my opinion pada deep gitu ya. Kalau mau kelihatan soft, pakainya dikit aja. Pengalaman pakai dia di bibir cukup oke, pigmented dan efek glossy-nya cukup, bukan yang super mengilap, walau nggak cepet meresap dan bikin kering juga. Meski begitu, pastiin bibir lo lembab pas pakai. Soalnya di area kering kayak ada efek ngeletek gitu. Ada stain ya, dipakai minum atau makan ringan masih ketinggalan kok warnanya. Nggak ngumpul di tengah doang so far.
Gue pernahnya pakai lip tint mereka yang satu lagi yang packaging pink. And I would say bagusan ini. Ini bukan make up, tapi jelas berhubungan sama riasan. Dari something juga. Omega Butter Deep Cleansing Balm dan Omega Jelly Deep Cleansing Balm. Yang Omega Butter Deep Cleansing Balm ini produk lama tapi repackaging setahu gue dan nambah isinya. Jadi 80 gram. Kalau formulanya nggak lihat si something bilang gimana-gimana. Packaging jar dilengkapi spatula, teksturnya buttery to milky. Nyeni banget, produknya warna kuning. Diklaim non-greasy, non-drying, deep cleanse, dan cepat ngangkat makeup waterproof. Ada si Buckturn yang kayak antioksidan, sehingga bikin lembab dan menutrisi kulit. Personally, gue jarang gonta-ganti skincare. Jadi nggak gitu ngebet pengen nyoba cleansing balm ini. Udah cocok sama yang sekarang yaitu si Dermy Beauty. But, Omega Jelly Deep Cleansing Balm ini yang menarik karena teksturnya jelly to milky. Belum pernah nyoba produk serupa. Pernahnya pakai Eye Sorbet Makeup Remover si Skintific. Kayaknya bakal lihat-lihat review dulu, baru memutuskan tertarik atau enggak. Sama kayak varian satunya, dia diklaim nggak bikin kering, nggak greasy, dan bisa membersihkan kotoran, sunscreen, dan makeup. Ada kandungan sisi Buckturn itu juga. Buat yang rutin pakai makeup, jangan lupa double cleansing ya. By the way, yang Butter Cleansing Balm 80ml harganya 183.000. Si jelly ada dua ukuran, 30ml seharga 59.000 dan 100ml 120.000. Bukan produk bernama baru, melainkan nambah shade di produk yang udah ada, which is sesuatu yang sangat gue apresiasi. Dua warna anyar MOP Beauty GWS Plum Gloss. MOP kalau namain produknya suka lucu-lucu deh, GWS or GWS, I don't know. Gleaming Wonderful Shiny Plum Gloss. Sebelumnya udah ada 4 shades, nambah 2 lagi, 05 Chocoloco coklat dengan neutral undertone, dan 06 Rosy Posy Red Rose dengan warm undertone. Gue suka deh 2 shades baru ini dibanding yang lama. Dari dulu sebenarnya kepo sama lip gloss MOP ini. Katanya lip gloss yang beneran thick pigmented, bukan tipis gitu loh. Penasaran gimana hasilnya di gue? Harganya 85-99 ribuan. Di deskripsi dibilang plumpy effect dan cooling sensation, hydrating, non-sticky. Yang ini ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Lalu juicy lip finish. Yang udah pernah nyobain lip gloss MOP, please kasih tahu review kalian di komentar. Thank you. Gue nggak akan bilang ini dupe atau alternatif karena belum nyoba kan. Studio Tropic Elixir Priming Water, as you can guess, produk serupa De Alba Spray Serum. Sempet cek dan stoknya habis, keren amat. Udah restock lagi tapi ada 2 ukuran 50ml harganya 77.000, 105ml harganya 129.000. Sebelum kebacain deskripsi, mau bilang this product is not for me, bukan karena lihat reviewnya jelek atau gimana, tapi selain cleansing balm dan oil, kulit gue nggak gitu bersahabat dengan kandungan oil di suatu produk untuk muka. Jadi mau coba pun agak gimana. Bedanya apa sih dia sama Priming Water Studio Tropic yang lain? Well, dia bisa digunakan sebagai base makeup ataupun serum, karena ada kandungan white truffle, kayak nutrisi dan antioksidan, 5X Ceramide Complex, dan sunflower seed oil, emollient yang melembabkan dan menutrisi kulit. Si Elixir Priming Water akan memberi efek radiant finish dan instant glow pada makeup. Dengan double layer anti-aging dan 2 fase air serta minyaknya, bisa mempersiapkan kulit biar lebih optimal ditimpa makeup. Gue coba bandingin sama De Alba, harganya nggak jauh banget bedanya. Gue nemu ada yang 100ml dibanderol 150.000. I know it's not for me, but maybe it's for you. Terakhir ada produk kolaborasi lagi, tapi kali ini sama seleb Indonesia, BLP X Nadine Amizah. Dia pre-ordernya di website BLP, dengan pengiriman mulai tanggal 7. Produk di koleksi ini cukup banyak tahu, dan cakep amat estetikanya. Pertama ada Stardust Glow, sebuah bag highlighter dengan light reflecting microparticles. Gemes packagingnya bentuk hati. Isinya 2 shades champagne dan bronze. Bisa dipakai sendiri-sendiri atau digabung. Harganya 125.000. Next, Moon Blush ada 3 shades. Liquid blush berfinish satin. Disebut punya formula Feather Light. Milky Way warnanya light pink. Terus ada hint golden shimmer. Bisa buat daily atau bold makeup. Bukan warna gue, but it looks pretty. Moonlight Lovers itu neutral mauve. Again, mauve is not for me. Dan Saturn Return itu netral terracotta. Shades paling cocok buat gue kayaknya. Harganya 104.000. Ini cakep sih, Galactic Gloss Aurora. Clear gloss dengan minty sensation dan ngasih plumpy effect. Ada partikel glitternya pula. Feelsnya diklaim lightweight. Harganya 94.000. Lip Cloud, lipis dengan tekstur powdery dan punya blurring effect. Mirip lip velvet kali ya. High pigmentation dan katanya tahan lama.
ada 4 shades: Eva, merah cool tone; Orion, neutral nude brown; Luna, neutral beige; Orbit, neutral mauve. Harga per itemnya 104.000. Produk terakhirnya ini cakep sumpah packagingnya. Stellar Volume Mascara. Deskripsinya bisa mengangkat, ngasih volume, dan memperpanjang bulu mata. Water resistant, clump free, smudge free. Dilengkapi vitamin E, argan oil, dan avocado oil. Maskara BLP yang 2 sisi pun belum gue coba. Nambah lagi. Harganya 134.000. And here's the final look. Menurut lo gimana? So, meskipun banyak produk menarik dan bau-bau viral gini, jangan FOMO dan beli semua ya. Pertimbangkan mana yang beneran bakal terpakai. Mubazir kalau nganggurkan itu setelah dibeli. Masih pengen nanya sih, sekilas produk mana di video ini yang menarik perhatian kalian? Entah itu yang udah kebeli malah, atau yang masuk keranjang oren tapi nggak pernah di check out. As always, produknya gue list dengan nama shirts dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.